saya akan menjelaskan tentang distribusi kontinu. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah distribusi diskrit, jadi kita lanjutkan ke distribusi kontinu. Jadi distribusi kontinu, ini kontinu ya. Ada 4 macam distribusi. Yang pertama distribusi uniform, distribusi normal, gamma, sama eksponensial. Tapi di sini saya cuman menjelaskan yang kontinu, uniform kontinu sama normal. Yang gamma sama eksponensial saya skip. Kemudian yang pertama distribusi uniform kontinu. Yang pertama, uniform itu bisa diskrit, bisa kontinu. Yang diskrit sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, jadi materi sebelumnya sudah saya jelaskan distribusi uniform diskrit. Nah, ini distribusi kontinu yang uniform. Jadi artinya kontinu itu seperti ini. Jadi ini merupakan fungsi yang ada kondisinya. Jadi fungsi sepotong-sepotong. Bacanya dari kanan, jadi fx, suatu distribusi dikatakan distribusi uniform kontinu jika fx-nya bernilai 0 untuk x lainnya dan bernilai 1 min b min a, 1 per b min a untuk x-nya di antara a sampai b. Jadi kalau digambarkan tuh kayak gini kurang lebih. Jadi antara a sampai b nilainya 1 per b min a. Ini grafiknya. Kemudian 0 untuk x yang lainnya. Jadi ini 0. Kemudian distribusi normal atau Gauss. Ini yang paling banyak kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi distribusi normal ini banyak digunakan ya. Pertama. Kemudian aproksimasi binomial sama teorema limit pusat. Yang masuk ke materi ini hanya yang ini aja. Yang ini saya skip. Notasinya yang perlu diperhatikan adalah X. Yang ini bacanya adalah X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Jadi parameternya ada 2, mu dan sigma kuadrat atau variansi. Dan fungsi kepadatan peluangnya kayak gini. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi. E itu adalah bilangan natural ya, 2,7 sekian. Kemudian pangkat min setengah x min mu per sigma kuadrat. Ini untuk x-nya di antara min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian N01, ini kalian ingat-ingat. Jadi kalau di distribusi normal notasinya seperti ini. Jadi dimanapun distribusi normal notasinya sama kayak gini. Jadi 0 itu apa? Rata-rata. Kemudian yang 1 itu adalah varians. N01 disebut normal standar atau baku. Cara baca kurva normal artinya kayak gini. Jadi kurva normal ini bentuknya seperti lonceng. Jadi seperti lonceng. Dimana yang ini itu adalah mu. Yang di mana tengah ini. Ini adalah rata-rata atau mu. Dan yang biru ini adalah nilai yang melebihi dari mu plus pi, plus sigma. Yang ini mu plus sigma, mu min sigma. Jadi misalkan rata-ratanya itu nilainya 80. Berarti mu plus sigma itu kira-kira 85, kemudian mu min sigma itu kira-kira 75 kayak gitu. Jadi ini adalah prosentase banyak anak yang nilainya mu plus sigma. Yang ini prosentase anak yang bernilai mu min sigma dan seterusnya. Kemudian 13,6% itu adalah anak yang nilainya mu plus sigma sampai mu plus 2 sigma yang ini. Ini juga, jadi 13,6% itu dari mu min sigma sampai mu min 2 sigma dan seterusnya. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, total luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Jadi ketika kalian menjumlahkan persen ini dari 2,15 sampai 2,15 ini, dijumlah semua sampai sini, hasilnya 1.
Jadi artinya gitu, kurva normal tuh. Jadi yang tengah sendiri ini adalah mu atau rata-rata, ini sebagai acuannya. Jadi yang sebelah kanan itu yang lebih dari rata-rata, kemudian yang sebelah kiri itu kurang dari rata-rata, dan seterusnya. Kemudian kita bicara masalah pengaruh mu. Mu ini adalah rata-rata, dan sigma ini adalah standar deviasi atau simpangan baku. Ini sama aja kayak variansi ya, tinggal variansi. Jadi tinggal kamu kuadratin aja. Pertama, kita lihat kurva yang ini. Kurva normal dengan mu sama. Nah, mu sama itu berarti mu-nya tetap di sini. Mu-nya itu tetap nggak pindah-pindah, tapi sigmanya ada sigma 1 kurang dari sigma 2 kurang dari sigma 3. Nah, berarti sigma satunya itu lebih kecil. Ketika sigmanya lebih kecil, dia lebih tinggi puncaknya. Ketika sigmanya paling besar, yang ini sigma 3, berarti dia makin landai. Jadi nggak puncak-puncak banget, landai banget, nggak naik. Kemudian sigma itu parameter skala. Maksudnya gimana? Jadi ketika sigma kamu besar, berarti skalanya makin melebar gini. Ketika sigmanya itu kecil, berarti dia makin curam. Kemudian yang kedua, ada parameter lokasi mu. Jadi yang perlu diingat, sigma itu parameter skala dan mu itu parameter lokasi. Ketika mu-nya kamu ubah, berarti dia itu pindah. Mu 1, karena mu 1 paling kecil ya. Mu 1 paling kecil, yang paling besar itu mu 3. Makanya mu 3-nya sebelah kanan. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke kiri semakin negatif atau semakin kecil. Dengan sigma yang sama, jadi variansinya sama, berarti puncaknya nggak ngaruh, jadi tetap puncaknya sama antara tiga grafik ini. Lalu kita ke luas di bawah kurva normal. Jadi kurva normal standar tuh kayak gini. Ini kurva normal standar dengan parameternya mu, jadi rata-ratanya mu yang di tengah ini, kemudian sigma kuadrat itu variansnya. Nah, ada yang ditanyakan peluang, ini contoh satu ya, peluang x-nya di antara A sampai B, berarti nilai A-nya misalkan di sini, nilai B-nya di sini. Nah, ini berarti luasnya. Jadi ketika ditanyakan P, x-nya di antara A sampai B, berarti luasnya kayak gini. Oh ya, di normal itu ada perubahan variabel dari X menjadi Z. Z tadi apa? Z itu adalah nilai atau X dikurangi mu per sigma. Yang ini tadi, mana ya? Oh ya, di sini aja lah ya. Jadi ada perubahan dari yang variabel X ke variabel Z. Variabel Z itu apa? Jadi kurvanya beda ya. Yang tadi kan ketika variabel X tengahnya ini mu. Ketika variabel Z tengahnya ini 0. Ini 0. Nah, Z itu apa? A itu adalah nilai X tadi yang ini. A dikurangi mu per sigma. Kemudian Z2-nya karena batas kanannya itu B, berarti B min mu per sigma gitu. Sehingga yang dari peluang X-nya antara A sampai B menjadi peluang Z dari Z1 sampai Z2 gitu. Kemudian menghitung peluang sebenarnya ada dua cara. Yang pertama cara langsung, tapi ini susah karena harus menghitung integral dan kayak gini-gini. Kalian mungkin kurang ini ya, kurang cepet kalau yang ini. Jadi kita pakai tabel normal aja. Jadi kalian nanti download tabel normal standar Z. Jadi Z-nya seperti yang saya katakan tadi, ada transformasi dari variabel X ke variabel Z. Jadi untuk mengerjakan yang distribusi normal, kalian harus merubah X ke Z dulu. Ini adalah variabel Z. Nanti kita jelaskan di contoh lagi. Kemudian yang ini arti tabel normal.
ketika Z kurang dari Z, ini sebuah angka ya, ini sebuah angka, jadi ini berarti luasnya adalah kan kurang dari, berarti dia kirinya Z yang ini, berarti yang diarsir ini adalah ini, Z kurang dari Z kecil. Kemudian baca tabel normalnya gini, ketika ada Z kurang dari 1,24, kalian di tabel Z, ini kan download tabel dulu ya, di internet banyak tabel normal, baku, atau standar. 1,24, ini 1,2, kemudian ditambah 0,04, jadi ketemunya yang ini bawah. Jadi ketemunya 0,8925. Jadi ini peluang Z kurang dari 1,24 adalah 0,8925. Ini ditunjukkan oleh gambar yang di kanan. Jadi ketika Z-nya kurang dari 1,24 berarti kan daerahnya di sini karena kurang dari. Dia 0,8925. Atau ini bisa ditulis 89,25% dari populasi itu adalah peluangnya Z kurang dari 1,24, sorry kayak gitu ya. Itu cara baca tabel Z. Kemudian ketika ada contoh soal menghitung P dengan Z antara 0 sampai 124, berarti luasnya kayak di gambar ini. Jadi antara 0, ini 0 sampai 124, berarti yang hitam ini. Menyelesaikannya gini, jadi Z kurang dari 124, itu kan yang belakang tadi ya, yang diarsir semua, ini kan kurang dari 124, dikurangi Z kurang dari 0, jadi kurang dari 0 tuh yang ini. Jadi nanti ketemunya pengurangan 2 ini, yang ini sama ini, pengurangannya, daerahnya itu adalah yang hitam. Jadi daerah hitam itu mencerminkan Z kurang dari 124 dikurangi Z kurang dari 0. Yang ini nilainya kalian cari di mana? Tabel Z. Jadi kurang dari 124 kayak tadi, ketemunya ini. Kemudian Z kurang dari 0, berarti ini ya, 0,0 sama 0. 0,5 ketemunya 0,3925 gitu. Kemudian contoh soal 2, suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam. Berarti apa? Ini itu mu. Kemudian standar deviasi 40 jam, berarti ini sigmanya. Ini sigma karena parameternya tadi itu adalah mu sama sigma kuadrat, makanya sigmanya dikuadratin. Kemudian dengan transformasi Z, Z-nya diinget-inget ya rumusnya ini, X min mu per sigma. Yang ditanyakan tuh ini karena menyala antara 778 sampai 834, makanya kayak gini. Jadi P-nya ini tuh kan masih X, jadi kalian rubah ke dalam bentuk Z dulu. Berarti ini X dikurangi mu per sigma. Ini juga sama, X dikurangi mu per sigma. Ketemunya kayak gini. Kemudian ini seperti contoh yang sebelumnya tadi. Jadi ketika ada Z antara min 0,55 sampai 0,85, berarti kalian pecah dulu. Jadi peluang Z kurang dari 0,85 dikurangi Z kurang dari min 0,55. Jadi ketemunya ini. Ini dengan lihat tabel Z dulu ya, untuk menemukan ini sama ini. Kemudian contoh soal 3, suatu pabrik dapat memproduksi voltmeter dengan kemampuan pengukuran tegangan rataan 40 volt. Berarti yang mu-nya itu adalah 40 volt, standar deviasinya 2 volt, berarti kan nih sigma kuadratnya ketemu 2 pangkat 2 jadi 4. Kemudian dari 1000 voltmeter yang diproduksi, berapa voltmeter yang tegangannya melebihi 43 volt. Jadi yang ditanyakan tuh PX lebih dari 43, ini nurut dari apa yang ditanyakan. Jadi melebihi 43 berarti X lebih dari 43. Oke, berarti kita transformasi dulu ke Z kayak tadi. Berarti Z-nya lebih dari ini mu, ini ini X, ini mu, yang ini sigma. Gitu ya. Jadi ketemunya 1,5. Berarti ini 1 kurangi P Z kurang dari 1,5 gini ya. Kemudian ini lihat dari tabel Z, ketemunya 0,0668. Oke, karena pertanyaannya
berapa voltmeter yang tegangannya melebihi, karena berapa ya, bukan peluang, ini cuman peluang aja, yang ini tuh peluang, maka banyaknya voltmeter kalian kalikan dengan banyak unitnya, berarti 1000 kali peluang ini tadi, yang ini kesini ketemunya 67 unit, kayak gitu. Kemudian yang ini soal latihan bisa dikerjakan di rumah. Oke, terima kasih.